Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 440. Berapa banyak yang harus ditambahkan? Jiang Lan bertanya dengan suara yang dalam. Kepala botak itu tersenyum dan berkata, untuk orang sepertimu, apa itu uang, dan memecahkan masalah adalah hal yang paling penting. Jiang Lan adalah wanita yang mencintai uang seperti hidupnya. Uang seperti darah hidupnya. Meskipun dia sangat ingin membunuh Han Xian, jika kepala botak ingin singa terbuka, dia tidak akan pernah menerimanya. Jangan berpikir tentang memeras saya, ingin membunuhnya, saya dapat menemukan seseorang kapan saja, jika harga Anda tidak masuk akal, saya akan mencari orang lain untuk melakukannya. Jiang Lan berkata. Kepala botak itu mengulurkan tangan kanannya, merentangkan jari-jarinya, dan berkata, 500.000, kamu tidak akan kehilangan 1 poin pun. Jika kamu mempercayai orang lain, kamu dapat mencobanya, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa seluruh Yuncheng, Anda tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih bersih dari kami. Hanya kami yang bisa merahasiakan hal ini semaksimal mungkin. 500.000. Untuk keluarga Su saat ini, itu tidak banyak uang, dan tidak sulit bagi Jiang Lan untuk menghasilkan uang sebanyak ini. Jumlah besar, secara alami akan menurunkan harganya. 400.000, tidak 1 sen pun lebih. Jiang Lan berkata dengan tegas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, kamu masih punya waktu untuk memikirkannya, tetapi aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu melewatkan kesempatan, tidak mudah untuk mendapatkannya lagi. Jika kamu memiliki lebih banyak dari 100.000, Anda tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Saya tidak akan melihatnya, saya tidak akan mendapat masalah lagi, dan saya tidak perlu khawatir tentang itu terungkap. Setelah selesai, saudara-saudara saya dan saya akan pergi Yuncheng segera tanpa meninggalkan petunjuk apapun. 40.000. Jiang Lan menggertakkan giginya. 100.000 yuan hanyalah masalah sepele bagimu. Mengapa kamu harus begitu cerdik dengan kami sebagai orang kaya? Beri saja saudara-saudara itu 100.000 yuan ekstra untuk biaya perjalanan, bukankah lebih baik membiarkan kita pergi jauh? Kata kepala botak itu. Masalahnya telah mencapai titik ini. Sejujurnya, tampaknya tidak perlu banyak 100.000 yuan, dan sikap pihak lain sangat kuat. Tidak mungkin untuk mengurangi harganya. Jiang Lan menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, 500.000, tetapi Anda harus melakukannya dengan bersih, jika tidak, Anda akan meninggalkan masalah. Jangan khawatir, kami pasti akan membiarkannya mati. Kepala botak itu berkata sambil tersenyum. Jiang Lan masih ingin tinggal dan menonton pertunjukan yang bagus, dia harus melihat Han Xian mati di depannya sebelum dia bisa merasa nyaman. Kepala botak mengaturnya di sebuah kamar di rumah sakit, meskipun lingkungannya sangat buruk, Jiang Lan sangat bersemangat. Pada hari ini, Jiang Lan telah menunggu terlalu lama. Selama Han Xian mati, Su Yingxia akan menerima kehidupan baru, dan keluarga Su dapat benar-benar tenang. Di ruangan lain, selain kepala botak, ada beberapa orang jahat, masing-masing ditutupi dengan tato, memang seperti cara bertahan hidup dengan ujung pisau, dan dari mata mereka, dapat dilihat bahwa orang-orang ini adalah berbeda. Tidak biasa. Kakak botak, 500 juta nyawa, bukankah terlalu murah? Wanita ini bukan orang biasa. Seseorang berkata kepada kepala botak, mereka sering melakukan hal semacam ini, dan harganya biasanya berfluktuasi sesuai dengan kekuatannya. Majikan, untuk orang-orang seperti Jiang Lan, 500.000 terlalu sedikit. Kepala botak itu tersenyum ringan, dan berkata, kamu tahu apa-apa. Setelah seseorang meninggal, bukan terserah kita untuk memutuskan berapa biayanya. Apakah dia tidak berani memberikan orang seperti ini?
Semua orang segera mengerti ketika mereka mendengar suara itu. Kepala botak maksudnya. Kakak botak masih sangat kuat. Melihat betapa pemalunya dia tidak akan diizinkan untuk memeras dengan santai di masa depan. Kakak botak telah menemukan tiket makan jangka panjang. Sudah waktunya. Untuk otak yang baik dari saudara laki-laki berkepala botak itu, kami orang-orang dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana mungkin harus pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Mendengar pujian dari beberapa orang, kepala botak itu tersenyum puas. Hansian tidak ada hubungannya, menghabiskan waktu di ibu kota sihir, tidak melakukan apa-apa, hanya duduk linglung, berfantasi tentang bertemu Suingxia di sore hari, dan senyum tipis muncul di wajahnya tanpa sadar. Lin Yong, menurutmu apa yang dipikirkan orang ini? Pasti tidak ada yang baik dengan senyum jahat, kan? Mo Yang, yang duduk di sampingnya, bertanya pada Lin Yong dengan suara rendah. Lin Yong tampak malu, Mo Yang berani mengkritik Hansian secara pribadi, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi, jadi dia tidak berani menjawab pertanyaan ini sama sekali. Bos Mo, jika kamu penasaran, tanyakan saja dan kamu akan tahu, kata Lin Yong. Mo Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu melihat musim semi yang bersinar di wajahnya, aku tidak ingin makan makanan anjing. Lebih baik bagiku untuk menjauh dari cangkang manis ini. Lin Yong tersenyum tak berdaya. Mo Yang mengaku. Kesepian, tetapi selama dia mau, wanita di sekitarnya dapat diubah setiap hari, dan hal yang sama dapat dikenakan dalam setahun, tetapi dia tidak mau melakukannya. Sial, aku sangat gatal. Aku tahu aku akan terluka, tapi aku masih ingin bertanya apa yang terjadi. Tolong bujuk aku dan biarkan aku tenang, kata Mo Yang kepada Lin Yong dengan ekspresi tak terkendali. Lin Yong tidak bisa berhenti tertawa. Mo Yang juga orang yang aneh. Terkadang emosi yang dia tunjukkan benar-benar tidak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Lupakan saja, jangan bujuk aku, tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Sebelum Lin Yong bisa berbicara, Mo Yang sudah berdiri dan berjalan menuju Hansian. Hansian duduk di sofa sendirian, Mo Yang duduk di sandaran tangan, meletakkan satu tangan di bahu Hansian dan bertanya, apa yang bagus, bagaimana kalau berbagi dengan kakak laki-laki? Hansian menyipitkan mata. Melihat Mo Yang, dia berkata, apa hubungannya denganmu? Aku tidak bisa mengatakan itu, tidakkah aku peduli padamu? Mo Yang mengeluarkan sebungkus rokok dan menyerahkan satu kepada Hansian. Hansian memandang Mo Yang dengan heran. Orang ini terlahir sebagai pisiu, dan dia tidak bisa masuk. Dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dia mengambil inisiatif untuk memberinya sebatang rokok hanya beberapa kali. Tapi dia sangat rela hari ini. Untuk mengetahui beritanya, kamu benar-benar rela mengeluarkan uang. Hansian bercanda. Mo Yang juga tidak merasa malu. Dia sudah terbiasa dengan cara bergaul ini untuk waktu yang lama. Baginya, tidak ada rasa malu untuk mengatakannya. Katakan sekarang, rokokku sangat mahal, desak Mo Yang. Hansian memasukkan rokok ke mulutnya, dan Mo Yang mengeluarkan korek api dan menyalakannya untuknya. Setelah menyesap, Hansian menghembuskan asap tipis dan berkata, minta saya untuk bertemu sore hari di Ingxia. Mo Yang mengusap dadanya dengan ekspresi menyakitkan. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin diisi dengan makanan anjing, faktanya di depannya, masih sulit baginya untuk menerimanya. Apakah adik laki-laki itu mengambil inisiatif? Tanya Mo Yang. Ya, kirimi aku pesan pagi ini, mungkin kamu terlalu merindukanku. Hansian berkata dengan gembira. Mo Yang duduk di tanah dengan pantat ke bawah, berbaring dalam font besar, dan berkata tanpa cinta, sial, aku tahu itu makanan anjing, mengapa aku harus bertanya lebih banyak? Tiba-tiba, Mo Yang berdiri tiba-tiba.
Bahkan menyambar rokok dari tangan Han Xian, dan dia tidak suka Han Xian sudah merokok, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata dengan mengutuk, "Asap adalah untuk menghilangkan masalah saya. Apa yang kamu merokok, bajingan? Telur, jangan ambil peduli dengan perasaan orang tua yang kesepian sepertiku." Han Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, Mo yang juga setengah baya, dan dia tidak berjalan sepanjang hari, bahkan di depan tangannya sendiri. Abaikan gambar bos. Ini yang kamu tanyakan atas inisiatifmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Kata Han Xian. Mo yang menarik napas dalam-dalam dan sepertinya merangsang dirinya sendiri dengan nikotin. Dia menoleh dan bertanya kepada Lin Yong, "Kamu tidak punya pacar, kan?" Lin Yong menggigil dan berkata dengan cepat, "Tidak, aku tidak punya pacar." Mo yang akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya dan berkata kepada Han Xian, "Kami adalah klub lajang. Jika Anda baik-baik saja di masa depan, jangan datang ke sini dan jangan mencemari udara di sini." Han Xian berdiri dan merapikan miliknya. "Pakaian," berkata dengan sungguh-sungguh, "Mo Yang, karena Anda ingin membuat garis yang jelas dengan saya, apakah kita harus memasukkan pembayaran ke dalam agenda? Lagi pula, Anda masih berutang 200 juta kepada saya. Jika Anda tidak membayar uang itu, hubungannya tidak akan baik." Jelas. Otot-otot di wajah Mo yang bergetar. Dia tidak pernah berpikir untuk membayar kembali uang itu. Dia berkata dengan wajah nakal, "Kapan saya meminjam uang kepada Anda? Apakah Anda memiliki IO? Apakah Anda punya bukti?" Setelah itu, Mo yang menoleh ke Lin Yong dan bertanya, "Lin Yong, apakah Anda tahu kapan saya meminjam uangnya?" Bab 441. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Yang, Lin Yong hanya memiliki senyum masam di wajahnya. Kedua kakak laki-laki itu bercanda, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi jika dia menghilang secara tidak sengaja. Dengan kepala tertunduk, Lin Yong hanya bisa bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar apapun di luar jendela. "Mo Yang, aku menyadari bahwa kamu menjadi lebih tidak tahu malu seiring bertambahnya usia belakangan ini," kata Han Xian tanpa berkata-kata. "Xian, pemahamanmu tentangku masih terlalu dangkal. Aku belum pernah seperti ini akhir-akhir ini, tapi aku selalu seperti ini, jadi kamu bisa melupakannya tidak peduli apakah aku meminjamkanmu uang atau tidak," kata Mo Yang. Menghadapi Mo Yang kurang ajar, Han Xian benar-benar tidak ada hubungannya, dan dia tidak pernah berpikir untuk meminta Mo Yang membayar kembali uangnya. Meskipun 200 juta bukanlah jumlah yang kecil, 200 juta tidak cukup untuk berurusan dengan grup Han. Apakah tidak mencerminkan nilai kunci? Melihat waktu itu, sudah waktunya makan siang, Han Xian berkata, "Jika kamu tidak mengembalikan uangnya, tidak apa-apa mentraktirku makan siang." "Semangkuk nasi," Mo Yang berkata dengan anggun. "Kamu sangat pelit," kata Han Xian dengan gigi terkatup. Di Peninsula Hotel, Han Yan sedang menegur ahli manikur. Ahli manikur sudah berlutut di depannya untuk meminta maaf, tetapi Han Yan masih tidak menunjukkan keengganan. Setelah pintu kamar didorong terbuka, Wu Feng masuk. Setelah kematian Han Qing, Wu Feng untuk sementara menjadi juru bicara Han Yan, dan Wu Feng untuk sementara mengurus semua urusan luar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Han Yan bertanya pada Wu Feng dengan suara dingin. Di matanya, Wu Feng hanya sia-sia. Jika tidak ada yang tersedia sekarang, dia akan menyuruh Wu Feng pergi. "Nona, ada berita lebih lanjut tentang Jiang Lan," kata Wu Feng. Meskipun Han Yan mengerutkan kening karena ketidakpuasan, dia masih ingin tahu tentang Jiang Lan. "Keluar dari sini, jangan keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri jika kamu tidak pandai mempelajari keterampilan,"
jangan lakukan ini di masa depan, jika kamu memberitahuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Teriak Han Yan pada ahli manikur. Manicurist berlari keluar ruangan seolah-olah dia telah diselamatkan. Meskipun dia telah menemui banyak pelanggan yang sulit, ini adalah pertama kalinya bagi orang yang mendominasi seperti Han Yan yang secara tidak sengaja menggerakkan tangannya dan menggambar dengan bengkok, tetapi tanggung jawab jatuh di kepalanya, bahkan tidak berlutut dan meminta maaf. Cepat dan keluar, kata Han Yan pada Wu Feng. Jiang Lan menemukan beberapa orang, mungkin untuk berurusan dengan Han Xian, kata Wu Feng. Wanita ini akhirnya tidak bisa membantu tetapi ingin bergerak. Temukan cara untuk membantunya. Yang terbaik adalah membiarkan Han Xian mati hari ini, kata Han Yan. Saat ini, satu-satunya cara dia bisa membuat Han Xian mati adalah dengan gunakan Jiang Lan, jadi sekarang Jiang Lan telah bergerak, dia harus menemukan cara untuk membuat masalah ini sukses. Nona, saya dapat mengambil tindakan, tetapi jika masalah ini diketahui oleh tuannya, saya khawatir dia akan menyalahkan Anda, kata Wu Feng. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Aku ingin kamu menemukan cara untuk membantu Jiang Lan. Tentu saja, kamu tidak boleh menunjukkan jejakmu dan memberitahu ayah bahwa masalah ini terkait denganku. Kalau tidak, bisakah aku menggunakanmu sebagai pemborosan? Kakek yang Anda dapat membunuhnya hanya dengan satu tangan, kata Han Yan dingin. Saya baru saja bertemu seseorang secara kebetulan, mungkin dia bisa membantu, kata Wu Feng. Han Yan menatap Wu Feng dengan ketidakpuasan, tatapannya menyala seperti obor, dan berkata, Wu Feng, kamu sangat berani, kamu berani bertele-tele denganku. Wu Feng dengan cepat menundukkan kepalanya, dan berkata, Nona, Wu Feng tidak berani, Wu Feng hanya ingin memberimu jelaskan masalah ini, orang yang kutemui bernama Dong Hao, wanita itu tidak tahu siapa dia, tetapi kamu seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Qi, kan? Apa itu keluarga Qi, bagaimana aku tahu? Han Yan berkata dengan tidak sabar. Qi Donglin, dia muncul di hari ulang tahun tuannya, kata Wu Feng. Kalau dibilang begini, sepertinya aku mendapat kesan bahwa dia juga sosok terkenal di daerah Tiongkok, tapi dibandingkan dengan keluarga Han kita, dia hanyalah seekor semut, dan ku dengar seseorang ingin menyelesaikannya. Keluarga Qi dan ayahku sepertinya juga ada di sana. Bantu masalah ini, kata Han Yan. Ya, memang ada orang yang ingin menargetkan keluarga Qi, dan tuannya juga berada di sisi berlawanan dari keluarga Qi, jadi saya pikir ini adalah kesempatan bagi nona muda untuk tampil di depan tuannya. Wu, kata Feng. Ekspresi, bagaimana harus bersikap? Han Yan bertanya bingung. Sejauh yang saya tahu, Dong Hao adalah pengawal putri Qi Donglin. Karena Dong Hao berada di Unceng, Qi Yun juga harus berada di Unceng. Nona sekarang memiliki kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Dia dapat menangani Han Xian dan Qi Yun, begitu sesuatu terjadi pada Qi Yun di Unceng, Qi Donglin pasti akan berada dalam kekacauan, kata Wu Feng. Qi Yun? Han Yan mengerutkan kening. Dia memiliki kesan tertentu tentang wanita ini. Di pesta ulang tahun ayahnya, wanita ini muncul dan mencuri banyak perhatiannya. Han Feng bahkan terobsesi dengannya setelah beberapa waktu, aku tidak memikirkan teh dan makanan, dan aku akan menjadi gila. Tetapi Qi Yun segera kembali ke Cina, jadi Han Feng tidak menemukan kesempatan, dan Han Yan tidak memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Qi Yun. Ngomong-ngomong, Han Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata, wanita yang mendorong kursi roda terakhir kali, aku bertanya-tanya mengapa menurutku dia sangat akrab, tetapi dia tetap menunduk, dan aku tidak melihatnya dengan jelas. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah Qi Yun, dia penakut,
dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan wajah positif kepada orang-orang di depanku. Nona, kamu adalah benar. Saya telah melihat pengawasan hotel, dan wanita itu memang Qiyun, kata Wu Feng. Karena ini masalahnya, mengapa kamu tidak bergegas dan membunuh Han Xian dengan kedok tangan keluarga Qi? Ini adalah rencana yang paling sempurna, kata Han Yan sambil tersenyum. Begitu Han Xian meninggal, dia melempar pot di punggung keluarga Qi. Anda dapat duduk dan bersantai, dan Anda dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk berurusan dengan Qiyun dan membiarkannya merasakan konsekuensi jahat dari mencuri pusat perhatian. Ya. Wu Feng menjawab dan keluar dari ruangan. Dengan senyum dingin di wajah Han Yan, dia berkata pada dirinya sendiri, Han Xian, hari ini akan menjadi hari kematianmu tahun depan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengingatmu sebagai sampah. Ketika Han Yan menemukan kukunya, kemarahan kembali muncul di kepalanya, jari-jarinya yang halus benar-benar dihancurkan oleh seorang wanita yang tidak pandai belajar, dia belum menelan amarahnya. Setelah melakukan panggilan internal ke keamanan hotel, Han Yan memerintahkan, siapapun yang baru saja menemukan manikur itu untukku, katakan padanya untuk segera keluar dari kamarku, dan minta seseorang untuk menghancurkan toko itu. Dong Hao. He sedang dalam suasana hati yang sangat buruk baru-baru ini. Han Xian dan Qiyun tinggal di bawah satu atap, meskipun dia tahu bahwa Qiyun tidak akan melakukan hal semacam itu, tetapi ketika dia memikirkan mereka berdua bergaul siang dan malam setiap hari, dia merasa sangat tidak nyaman. Bagi Dong Hao, seorang dewi seperti Nona jelas tidak layak untuk Han Xian. Sampah, sayang sekali dia tidak bisa membunuh Han Xian. Jika tidak, Qiyun akan menyalahkannya selama sisa hidupnya. Kami bertemu lagi. Wu Feng mengontrol keberadaan Dong Hao dengan sangat dekat, dan setiap gerakan Dong Hao hampir di bawah kendali eyelinernya. Jika orang-orangmu tidak mundur, setidaknya akan ada 10 pembunuhan malam ini, kata Dong Hao dengan ringan. Aku mengenalimu saat berada di arena, tapi aku tidak tahu alasan kemunculanmu di Uncheng saat itu, jadi aku mengatur beberapa orang untuk mengikutimu. Jangan khawatir, aku akan membiarkan orang-orang ini segera mundur. Wu Feng berkata. Kami bukan sesama pelancong, mengapa kamu datang menemuiku, tanya Dong Hao. Tidak ada teman abadi, dan tidak akan ada musuh abadi. Kita memang bukan sesama pengelana, tapi setelah memiliki musuh bersama, kita juga bisa menjadi sekutu sementara, bukan? Kata Wu Feng sambil tersenyum. Sekutu? Dong Hao tersenyum menghina. Meskipun krisis yang dihadapi keluarga Qi tidak secara langsung disebabkan oleh keluarga Han, itu banyak berhubungan dengan keluarga Han secara tidak langsung. Wu Feng menjadi sekutu. Kamu ingin Han Xian mati, dan aku juga berpikir begitu, bukankah dia masih sekutu? Kata Wu Feng. Berbicara tentang Han Xian, ekspresi Dong Hao menjadi suram. Jika bukan karena Qiyun, dia pasti sudah membunuh Han Xian sejak lama. Meskipun aku ingin membunuhnya, aku tidak akan melakukannya, jadi jangan coba-coba memanfaatkanku. Setelah Dong Hao selesai berbicara, dia berdiri dan ingin pergi. Aku tahu kenapa kamu tidak berani bergerak, tapi sekarang ada kesempatan yang sangat bagus di depanmu, tidakkah kamu ingin mendengarnya? Bab 442. Dong Hao, yang akan pergi, berhenti, berjuang di dalam. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa konsekuensi membunuh Han Xian. Qiyun tidak akan memaafkannya, apalagi membiarkannya pergi. Menggunakan kematian Han Xian untuk meningkatkan hubungan antara dia dan Qiyun adalah lelucon yang lengkap. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Wu Feng, dia tidak bisa mengendalikan niat membunuh. Jika ada kesempatan, dia tidak akan pernah membiarkan Han Xian pergi. Wu Feng tersenyum dan melanjutkan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa setelah membunuhnya,
Qiyun tidak akan pernah menyalahkan Anda. Secara alami, seseorang akan disalahkan untuk Anda. Siapa? Kata Dong Hao. Jianglan, kata Wu Feng. Dong Hao mengerutkan kening dan berkata, bukankah ibu mertua Jianglan Han Xian? Bagaimana dia bisa membantuku menanggung kesalahan? Wu Feng berkata sambil menghela nafas, ibu mertua adalah yang paling menakutkan akhir-akhir ini. Dia membunuh Han Xian. Dibandingkan dengan keinginanmu, aku khawatir keinginannya tidak berkurang. Dong Hao tidak memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang hubungan internal keluarga Su. Dia tahu bahwa orang-orang di keluarga Su pasti tidak ingin melihat Han San Qian, tetapi apa yang telah dilakukan Han Xian untuk keluarga Su baru-baru ini, bukankah Jianglan berubah pikiran? Dengan Han Xian, keluarga Su bisa seperti sekarang ini. Jika Jianglan membunuh Han Xian, bukankah dia akan takut kehilangan segalanya? Kata Dong Hao. Dia khawatir keluarga Su tidak punya apa-apa, jadi dia ingin membunuh Han Xian. Saya tidak akan menjelaskan situasi spesifiknya kepada Anda. Ini buang-buang waktu. Anda hanya perlu tahu bahwa Jianglan ingin membunuh Han Xian, dan hanya hari ini, tetapi orang yang dia cari jelas bukan lawan Han Xian, jadi kamu harus maju, kata Wu Feng. Meskipun Dong Hao mengutamakan kekuatan, dia bukan orang bodoh. Wu Feng tidak diragukan lagi menggunakan dia dengan memberitahunya berita seperti itu. Karena kesempatan yang bagus, mengapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu tidak ingin Han Xian mati? Tanya Dong Hao. Wu Feng tidak memenuhi syarat untuk mengungkapkan situasi keluarga Han di Amerika Serikat kepada Dong Hao setelah berdiri, dia berkata, pada jam 3 sore ini, Han Xian akan muncul di kota kuno di pinggiran kota. Kota. Terserah Anda untuk memilih apakah akan pergi atau tidak. Melihat Wu Feng pergi, mata Dong Hao berangsur-angsur menjadi dingin. Jianglan ingin membunuh Han Xian, dan dia telah membuat pengaturan khusus. Ini adalah kesempatan bagus yang tidak dapat direplikasi untuknya. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi. Tanpa terlalu banyak keterikatan di hatinya, Dong Hao dengan cepat memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Adapun reaksi seperti apa yang akan dimiliki Qiyun setelah kematian Han Xian, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Asalkan nama pembunuhan tidak menimpanya, selama Anda tidak disalahkan oleh Qiyun. Han Xian makan siang di Shanghai dan tidak sabar untuk berangkat pada pukul 2. Sudah lama tidak bertemu Su Yingxia, pasti bohong bahwa dia tidak merindukannya di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain mengendalikannya. Selama 3 tahun penuh, bahkan Han Xian sendiri sudah terbiasa dengan dengkuran Su Yingxia setiap malam. Baginya, mendengkur lebih seperti hipnosis. Hanya ketika dia mendengar dengkuran dia bisa tidur lebih nyenyak. Butuh setengah jam untuk tiba di kota kuno di pinggiran kota. Sebelum Su Yingxia muncul, Han Xian berkeliaran dengan santai. Meskipun tempat ini sangat dekat dengan Yun Cheng, Han Xian belum pernah ke sini selama lebih dari 3 tahun. Pada saat ini, kepala botak datang ke arahnya dengan sengaja, dan dia masih jauh. Han Xian merasa bahwa dia datang ke arahnya. Ketika kepala botak datang di depannya, Han Xian bertanya, apakah kita saling kenal? Seorang wanita memecahkan vas yang tak ternilai harganya di toko kita. Dia berkata suaminya akan datang untuk membayarnya. Apakah itu kamu? Botak dikatakan. Apakah itu Su Yingxia? Han Xian bertanya dengan suara berat. Apa yang kamu lakukan padanya? Jangan gugup, aku hanya ingin dia membayar kompensasi. Jika kamu bersedia membayar, masalah ini akan mudah diselesaikan, dikatakan. Bawa aku ke sana. Jika kamu berani melukai rambutnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Han Xian dengan dingin. Pria botak itu tersenyum menghina, pria ini sudah sekarat,
namun dia berani bersikap sombong. Ayo pergi. Kepala botak memimpin jalan. Han Xian mengikuti di belakang, merasa kejadian yang tiba-tiba ini agak aneh. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada Su Yingxia, mengapa dia tidak menelepon dirinya sendiri? Dan bagaimana kepala botak ini mengenal dirinya sendiri? Dengan begitu banyak orang di kota kuno, dia berjalan ke arahnya secara langsung, jelas mengenalnya sebelumnya. Han Xian memberikan sedikit perhatian, dan segera berjalan ke halaman terpencil dengan kepala botak. Hampir tidak ada turis di tempat ini. Jika kamu tidak cepat, aku tidak menjamin apa yang akan terjadi pada istrimu. Kepala botak menoleh ke arah Han Xian di depan pintu. Sudut mulut Han Xian melengkung ke atas, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria botak itu, dia bisa yakin bahwa Su Yingxia tidak ada di sini. Tetapi jika Anda ingin mengetahui tujuannya, Anda hanya dapat mengetahuinya dengan masuk. Han Xian mengambil 3 langkah dan membuat 2 langkah untuk mengikutinya. Saat mereka masuk ke halaman, saat pintu ditutup, keduanya menghalangi jalan, dan beberapa orang juga keluar dari ruangan. Total ada 7 orang, dan ekspresi ganas semua orang menunjukkan bahwa mereka bukan orang baik. Siapa yang bisa menemukanmu sampah untuk berurusan denganku? Han Xian tersenyum ringan. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, terlihat bahwa mereka belum dilatih secara profesional dengan cara liar mereka, jadi keterampilan mereka pasti bukan sampel yang sangat baik. Seharusnya ada beberapa orang di Unceng yang ingin berurusan dengannya, tetapi mereka akan menemukan sampah seperti itu, yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang dia pasti tidak cukup dalam. Han Yan tidak akan melakukan ini. Jika dia ingin bunuh diri, dia hanya harus menemukan kesempatan bagi Diang untuk mengambil tindakan. Sampah ini tidak mungkin muncul. Mungkinkah seseorang yang dia sakiti secara tidak sengaja sebelumnya? Kamu harus keras kepala ketika kamu akan mati. Kami adalah penjahat, kata pria botak itu dengan gigi terkatup. Desperados? Han Xian berkata dengan senyum menghina, tidak apa-apa bagimu untuk berurusan dengan orang biasa, tetapi jika kamu ingin berurusan denganku, aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya dengan keahlianmu, karena kamu sangat sombong. Saudara, biarkan kamu melihat dan melihat. Dalam perjalanan ke Huangquan, jangan lupa menyebutkan beberapa saudara dari hantu kesepian itu, mungkin kamu bisa menemukan pendamping. Ayo, pergi bersama. Beberapa orang melancarkan serangan pada saat yang sama, menunjukkan pengepungan mendekati Han Xian, masing-masing dengan senjata mematikan di tangan mereka. Han Xian tidak berani menganggap enteng. Meskipun keterampilan mereka tidak terlalu bagus, mereka lebih baik karena jumlah orang yang banyak, dan setiap orang memiliki pisau di tangan mereka. Jika dia terluka secara tidak sengaja, dia mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Di ruangan tertentu, Jiang Lan memperhatikan halaman dengan gugup melalui jendela, mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Han Xian. Meskipun dia masih sedikit khawatir tentang konsekuensi dari insiden yang terungkap, saat ini dia ingin melihat Han Xian terbaring dalam genangan darah. Hanya setelah Han Xian meninggal, kehidupan keluarga Su dapat kembali ke jalur yang aman tanpa melibatkan dirinya. Hanya setelah Han Xian meninggal, Su Yingxia dapat mengejar kebahagiaan baru sesuai dengan pengaturannya. Yingxia, semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Jangan salahkan saya. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan dia karena terlalu lancang. Dia berani melawan Han Yan, dan bahkan menyakiti keluarga Su saya. Jiang Lan berkata pada dirinya sendiri berkata dalam bahasa. Jiang Lan, yang awalnya sangat percaya diri, menjadi sedikit khawatir saat Fang Botak dan yang lainnya jatuh ke tanah. Mungkinkah begitu banyak orang bukan lawan yang tidak berguna ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat?
Di keluarga Su, bahkan Su Haichao memukulinya dengan sangat keras sehingga dia tidak berani melawan. Jika dia begitu kuat, mengapa dia tidak melawan saat itu? Kepala botak itu juga terkejut ketika dia melihat rakyatnya sendiri jatuh. Pengepungan oleh begitu banyak orang sama sekali tidak menguntungkan. Sebaliknya, dia diganggu oleh Han Xian, dan dia menjadi semakin berani saat bertarung. Dan momentumnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat orang-orang, jelas sangat takut padanya, dan mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menembak. Jangan takut, orang ini hampir kehabisan tenaga, temui aku dan bunuh sampah ini. Kepala botak itu berteriak keras, menanggung bebannya. Melihat hal tersebut, yang lain akhirnya memberanikan diri lagi. Han Xian berdiri di sana tanpa bergerak, dan berkata, "Mengapa kamu ingin bunuh diri, dasar sampah? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Aku akan membuat kulitmu kram hari ini, dan membiarkanmu mati tanpa seluruh tubuh." Kepala botak itu meraung tajam. Beberapa orang mengepung Han Xian sekali lagi, kali ini Han Xian tidak berniat menahan diri, karena tidak ada gunanya terus membuang-buang waktu. Bab 443. Ketika halaman kecil menjadi sunyi kembali, hanya Han Xian yang masih berdiri, dan orang-orang berkepala botak itu semuanya tergeletak di tanah. Jelas, meski menghadapi pengepungan beberapa orang, Han Xian masih menang. Dan mudah untuk menang. Dia telah menjilat darah dengan kepala botak selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah melewatkannya. Menurutnya, tugas hari ini mudah, tetapi dia tidak menyangka akan jatuh. Ini membuatnya menatap Han Xian dengan ngeri. Siapa pria ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu ingin membunuhku? Dalam situasi saat ini, haruskah aku membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan? Han Xian berkata kepada kepala botak itu. Kepala botak menunjukkan sedikit kepanikan, meskipun dia telah membunuh orang, dia juga takut mati. Hanya orang yang tidak pernah merasakan kematian yang akan membual bahwa dia tidak takut mati. Ketika kematian akan datang, berapa banyak orang yang benar-benar tidak takut? Kami hanya menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Anda tidak perlu membunuh kami, kata si kepala botak. Han Xian tersenyum ringan, berjalan ke kepala botak, dan berkata, "Uang siapa yang kamu ambil?" Di dalam ruangan, ketika Jianglan mendengar kalimat ini, hatinya langsung mengangkat tenggorokannya. Jika orang-orang ini mengkhianatinya untuk menyelamatkan hidup mereka, dia selesai. Jianglan menarik napas dalam-dalam, matanya penuh ketakutan. Mengapa dia orang yang begitu kuat dipermalukan di keluarga Su? Mengapa dia masih dipukuli oleh Su Haichao? Untuk apa dia menanggung semua ini? Kepala botak itu agak ragu-ragu, mengkhianati majikannya bertentangan dengan etika profesional, tetapi jika dia tidak memberitahu majikannya, dia khawatir Han Xian benar-benar akan membunuhnya. Sampah ini bukan lawanmu, jadi bagaimana denganku? Pada saat ini, suara yang familiar keluar. Han Xian tiba-tiba menoleh, dan ketika dia melihat Dong Hao melompat dari tembok, hatinya tenggelam ke dasar lembah. Sangat mudah baginya untuk melawan sampah berkepala botak, karena mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan yang nyata, tetapi Dong Hao berbeda. Dia adalah orang yang kuat, dan Han Xian pernah bertarung melawannya sebelumnya, dan dia kalah sangat banyak. Secara menyeluruh, Dong Hao, istrimu dan aku sekarang menjalin hubungan kerja sama. Sebelum kamu membunuhku, kenapa kamu tidak meminta nasihatnya? Han Xian berkata. Dong Hao berjalan menuju Han Xian dengan santai, dia sudah memenangkan Han Xian sekali, jadi di matanya, Han Xian hanyalah sepotong ikan di talenan, dan dia bisa memotongnya sesuai keinginannya. Han Xian, tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah keputusanku sendiri? Kata Dong Hao. Han Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, bunuh aku, siapa yang akan menyelesaikan masalah keluarga Qi?
Nona terus dirasuki, jadi kamu harus mati, untuk masalah keluarga Ki. Aku, Dong Hao, adalah juga mampu menangani mereka, kata Dong Hao. Kamu? Han Xian memandang Dong Hao dengan jijik. Selain bisa bertarung, dia tidak memiliki kemampuan, dan masalah keluarga Qi tidak bisa diselesaikan dengan tinju. Dong Hao, kamu terlalu sadar diri. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana Qiyun bisa datang kepadaku? Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggapmu serius, dan dia tidak pernah melihat harapan padamu. Han Xian dikatakan. Niat membunuh Dong Hao melonjak, kata-kata Han Xian benar-benar membuatnya marah. Kamu sudah sekarat, jadi tidak masalah jika kamu mengatakan sesuatu yang keras. Di kehidupan selanjutnya, jangan temui aku lagi, atau aku akan membunuhmu. Setelah Dong Hao selesai berbicara, tubuhnya membungkuk sedikit, tampak siap untuk pergi. Han Xian tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung dengannya, itu akan menjadi jalan buntu, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk menghindarinya. Tetapi dalam situasi saat ini, niat membunuh Dong Hao telah diputuskan, dan jika Dong Hao ingin berubah pikiran, dia pasti tidak akan dapat melakukannya hanya dengan beberapa kata. Di dalam ruangan, Jiang Lan melihat harapan lagi. Meskipun dia tidak tahu siapa itu, dia tahu bahwa Han Xian jelas takut pada orang ini, yang berarti dia jelas bukan lawannya. Selama Han Xian bisa mati, tidak masalah bagi Jiang Lan siapa yang membunuhnya. Hanya ada satu hasil dari permintaannya, yaitu tidak membiarkan Han Xian hidup, sehingga Su Yingxia tidak lagi mengkhawatirkan Han Xian. Cepat, bunuh bajingan ini, kata Jiang Lan dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Saat ini, Han Xian tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan menghadap Dong Hao. Apakah kamu cepat membunuhku, atau apakah aku cepat menekan tombol rana? Aku hanya perlu mengkel 1K, dan fotomu akan dikirim ke ponsel Qiyun, memberitahu dia bahwa kamu membunuhku. Tebak apa yang akan dia lakukan? Han, kata Xian. Dong Hao terkejut, lalu marah, dan berkata dengan gigi terkatup, Han Xian, apakah kamu masih laki-laki, menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu seperti itu? Bukan lawanmu. Ingin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Han Xian berkata, ini bukan yang harus dilakukan pria, tapi dia tahu dia bukan lawan Dong Hao, jadi mengapa dia harus mati? Dong Hao berharap dia bisa mencabik-cabik Han Xian, tapi tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, bisakah dia lebih cepat dari Han Xian untuk menekan penutup? Alasan terbesar mengapa dia tidak berani membunuh Han Xian adalah karena dia takut dikenal oleh Qiyun. Jika foto dikirim dari ponsel Han Xian ke ponsel Qiyun, kematian Han Xian pasti tidak akan disembunyikan. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan aku tidak akan pernah memberitahu Qiyun tentang penampilanmu, bagaimana? Han Xian melanjutkan. Dong Hao tidak mau, sangat tidak mau, nyawa Han Xian ada di depannya, dan dia bisa mengambilnya selama dia mengulurkan tangannya. Tapi bisakah dia melakukannya? Jika Qiyun membencinya, lalu apa gunanya semua yang dia lakukan? Dong Hao berdiri tegak dan berkata dengan ekspresi tenang, aku tidak akan melakukan hal-hal yang membuat wanita itu tidak menyukaiku. Han Xian menghela napas lega. Dia awalnya berencana untuk mencoba trik ini, tetapi dia tidak menyangka. Untuk menjadi sangat berguna sepertinya Dong Hao saya memiliki perasaan yang mendalam untuk Qiyun, tapi sayang sekali dia ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Qiyun tidak akan menyukainya. Aku tidak akan membiarkan dia tahu apa yang terjadi hari ini, kata Han Xian. Ketika Dong Hao dan Han Xian lewat, dia berhenti dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi suatu hari, kamu akan mati di tanganku. Aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku di masa depan. Han Xian kian berkata dengan ringan. Dong Hao tersenyum menghina,
seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Setelah Dong Hao pergi, Han Xian membuat Guang sakit kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika orang ini tidak memberitahu siapa yang ada di balik layar, Han Xian tidak akan bisa mengatasi potensi bahaya ini. Kepala botak itu dipukuli ke tanah dan memohon belas kasihan. Ketika Han Xian sedang bermain dengan belatinya, kepala botak yang ketakutan itu akhirnya berkata, "Jiang Lan, dia ingin kami membunuhmu." Jiang Lan. Bagi Han Xian, kedua kata ini seperti baut dari biru. Dia telah menebak banyak orang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini diatur oleh Jiang Lan. Apakah kebenciannya mencapai titik membunuhnya? Dengan kata lain, Su Yingxia sama sekali tidak mengundangnya untuk bertemu hari ini. Semua ini adalah tipuan Jiang Lan. Jiang Lan lah yang diam-diam mengiriminya pesan teks dengan ponsel Su Yingxia. Han Xian membuang belatinya, dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Aku bertanya pada diriku sendiri bahwa Han Xian tidak melakukan apapun untuk menyinggung keluarga Su. Di mana kamu membenciku? Di dalam ruangan, Jiang Lan sudah ketakutan. Duduk di tanah dengan kaki lemas, dihianati oleh kepala botak, Han Xian sekarang tahu segalanya, yang berakibat fatal baginya. Begitu Han Xian memberitahu Su Yingxia tentang hal ini, Jiang Lan tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Su Yingxia. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kuharap kau menghargainya. Lain kali, bahkan jika kau adalah ibu mertuaku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Han Xian dengan dingin. Jiang Lan melakukan banyak hal berlebihan di masa lalu, tetapi Han Xian hanya menahannya dan mengatasinya. Menurutnya, itu bukan masalah besar, dan tidak apa-apa menanggungnya demi Su Yingxia. Lagi pula, Jiang Lan adalah Su Ibu Yingxia. Tetapi dalam insiden hari ini, Jiang Lan telah melanggar batas dasar Han Xian, dan dia tidak bisa membiarkan Jiang Lan terus membuat masalah. Perhatikan baik-baik, kepala botak ini adalah pelajaran untukmu. Setelah mengatakan ini, Han Xian menginjak leher kepala botak itu, menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Kepala botak itu berjuang di bawah kakinya sampai 2 menit kemudian, ketika Han Xian melepaskan kakinya, kepala botak itu benar-benar diam.